tentang karakteristik usia manusia dari umur 40 sampai 60 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian terhadap pekerjaan pada usia madya dari 40 sampai 60 tahun. Nah, pada fase ini, individu tersebut yang terutama belum mengalami pengalaman bekerja, ia akan kesulitan dalam penyesuaian fase ini atau fase pekerjaan, di mana ia harus melakukan penyesuaian terhadap komunikasi, terhadap pekerjaannya yang dimana mungkin ia belum pernah alami. Jadi bisa dikatakan kayak kaget gitu. Hafigrus mengatakan sikap kerja pada fase penyesuaian pekerjaan ini yaitu ada dua faktor. Yang pertama, sikap kerja yang menopang masyarakat, nah dimana individu tersebut melakukan pekerjaan itu dengan berharap apakah feedbacknya itu lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawabnya. Nah, misalkan saya kasih contoh yaitu seorang guru ketika ia melakukan tanggung jawabnya sebagai guru, yaitu mendidik, memberikan tugas ataupun mengajar anak-anak muridnya. Nah, suatu ketika feedbacknya itu adalah gaji. Nah, gaji yang ia dapatkan tidak setimbal dengan apa yang ia lakukan. Nah, di situ individu tersebut akan melakukan tugasnya saja dibandingkan dengan kualitas apa nih yang akan dia berikan kepada pihak sekolah tersebut. Jadi dia lebih mengutamakan feedback dibandingkan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu melibatkan ego. Nah, di mana individu tersebut itu lebih mengedepankan ego dibandingkan tugas dan kewajibannya sebagai pekerja itu apa. Misalkan dalam perusahaan ada suatu pegawai yang ingin gajinya tinggi, akan tetapi ia melakukan pekerjaan yang kurang. Jadi pekerjaan dia tidak sesuai, namun gaji dia ingin tinggi. Nah, itu adalah mengedepankan ego dibandingkan pekerjaannya. Jadi tidak sebanding dengan pekerjaan yang dia lakukan dan feedback apa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang perubahan pola keluarga. Nah, di mana pada usia madya ini, yang pertama kematangan emosi. Kematangan emosi itu sangat berpengaruh. Ada yang menjadi lebih baik ataupun ada yang menjadi semakin kayak aneh-aneh gitu, semakin marah, semakin manja. Dan ada pula yang kayak kematangan emosi itu benar-benar matang, paham akan keadaan di dalam keluarga. Selanjutnya itu yang kedua, pengalaman dijadikan pelajaran pada usia madya ini. Misalkan dari jaga pola makan ya, pada mudanya individu tersebut itu sering makan pedas, kurangnya olahraga dan kurangnya aktivitas. Nah, jadi pada usia madya ini mulai menjaga pola kesehatan, sering melakukan olahraga. Nah, di situ sudah jelas bahwasanya pengalaman muda dijadikan pelajaran di usia 40 ini sampai 60. Baik, selanjutnya yang ketiga dan yang keempat ini sangat berhubungan, di mana yang ketiga ini yaitu ketiadaan emosi yang berlebihan dan yang keempat itu pertimbangan rasional dan mampu untuk mengaktualisasi diri. Nah, jadi tidak adanya emosi yang berlebihan dan pemikiran yang rasional itu bisa berpengaruh terhadap usia madya ini. Jadi kayak tidak mana berlebihan terhadap lingkungan keluarganya yang mungkin bisa dikatakan aneh ataupun berubah. Terus tidak ada masalah yang dibawa ribet, dan ketika ada masalah diobrolkan dengan cara seksama, baik dan kepala dingin gitu. Penyesuaian diri dengan hilangnya pasangan. Penyesuaian diri menurut Smithers tahun 1964 yaitu proses yang melibatkan respon-respon mental serta perilaku dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya, di mana individu agar dapat menghadapi ketegangan, frustasi, konflik, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pada masa penyesuaian ini, individu yang mendapat dukungan keluarga yang tinggi, maka penyesuaian yang didapatkan juga tinggi. Seperti pada kasus janda yang ditinggalkan oleh suaminya, individu tersebut memiliki dukungan keluarga yang tinggi. Dukungan tersebut berupa emosional, dukungan penghargaan, dan dukungan berupa motivasi. Dukungan keluarga ini adalah poin utama dalam penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan.
Penyesuaian diri terhadap ambang masa pensiun. Ketika masa pensiun itu tiba, akan banyak sekali perubahan kegiatan dalam pola hidupnya. Yang pertama, bertambahnya waktu luang. Yang kedua, berkurangnya penghasilan. Yang ketiga, hilangnya status jabatan ketika masih bekerja. Dan yang keempat, hilangnya fasilitas yang didapat ketika masih bekerja. Penyesuaian diri dengan ambang masa usia lanjut. Pada penyesuaian usia lanjut, menurut Sneijder memiliki 5 faktor. Yang pertama, kondisi fisik. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, proses belajar. Yang keempat, keadaan lingkungan. Dan yang terakhir, agama dan budaya.